Ibu, Umi, Ibunda, atau Mama adalah sosok ciptaan Tuhan yang paling indah. Sepanjang hidupnya, ibu selalu meneteskan air mata sedih, haru, duka, serta bahagia demi ingin membahagiakan keluarga yang dicintainya. Saat ini saya bersama sosok ibu yang sangat luar biasa, yaitu Raden Roro Retno Nuwani Chandra Dewi. Ibu Raden Roro, perempuan tangguh pramudi Transjakarta yang telah berjuang melewati rintangan perjalanan ibu kota Jakarta demi mewujudkan mimpi sang anak perempuan. Saya, Sergio Augusta, selamat datang di JPNN Notes. Alhamdulillah, saya sih tidak langsung enak jadi pramudi ya Mas ya. Lika-liku saya dulu dari Purworejo, saya dapat informasi dari teman itu tahun 2006. Bulan Juli saya daftar ke kasir. Dari kasir saya ada di Lebak Bulus karena waktu itu masih pakai feeder. Jadi masih belum ada busway atau Transjakarta yang masuk ke koridor 8. Nah, setelah jadi kasir selesai, terus saya pindah untuk kenapa sih saya nggak jadi pramudi. Akhirnya saya tahun 2010 saya daftar pramudi untuk pertama di Biang Lala Metropolitan. Kebetulan kantornya di depan juga. Nah, setelah akhirnya saya diterima, udah tanda tangan PKWT, akhirnya saya mengundurkan diri dari kasir. Nah, dari saat itu saya menjadi pramudi. Jadi sebelumnya itu menjadi feeder di tiketing ya. Lalu tahun 2010 ibu melamar menjadi pramudi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Mengapa memutuskan menjadi pramudi di Transjakarta? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah Mas. Untuk menjadi pramudi Transjakarta, mungkin kalau impian orang kampung dulu ya. Wih, cewek keren nih naik jadi pramudi, jadi dulu kan belum tahu pramudi ya. Wih, enak banget tuh cewek naik bis bisa bawa penumpang gitu. Nah, akhirnya saya termotivasi. Terus terang saya termotivasi dari anak saya, Bajeng Nur Aditya Pambajeng Kusuma Dewi, nama lengkapnya. Mah, kenapa sih mama nggak jadi pramudi aja? Oke. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi pramudi. Tapi ya itu. Dia bilang, "Mah, kalau mama jadi pramudi kan bisa bawa Ajeng keliling Jakarta." Tapi belum sempet. Saya bawa keliling Jakarta, dia sudah nggak ada duluan. Makanya sampai sekarang dulu sampai HRD itu sampai bilang, "Bu Roro, ambil fotonya Mbak Ajeng taruh di dashboard. Itu akan selalu ingat." Itulah motivasi Bu Roro di situ. Bu Roro harus kuat. Alhamdulillah, pokoknya saya apapun aku harus kuat demi anak saya, sematawayang. Itulah harta benda saya dan juga untuk keluarga saya. Jadi saya memutuskan untuk tetap di pramudi Transjakarta. Walaupun saya sudah pernah pindah ke Damri ya, Damri Bandara, tetap saya jadi pengemudi. Karena keinginan ibu itu wis kuliah dhuwur-dhuwur, udah sarjana, kenapa sih nggak bisa jadi pegawai negeri? Akhirnya saya daftar ke sana, tapi tetap aja saya nggak bisa jadi pegawai negeri. Justru malah 4 hari saya kerja di Damri Bandara, saya patah kaki. Habis itu saya tetap jalanin, akhirnya saya dikembalikan lagi ke tiketing di bandara. Tapi kan saya nggak puas dari situ, mungkin nggak direstuin juga gitu ya. Terus saya ingat juga
almarhum Mbak Ajeng. Akhirnya saya daftar lagi 2015 ke Transjakarta. Alhamdulillah, walaupun dengan proses yang amat sangat panjang, 6 bulan, saya tekunin, saya jalanin, alhamdulillah saya diterima. Sampai 6 bulan dari pendaftar 6.999 yang diterima 19 orang. Tarik kencang. Oke, terima kasih. Saya ngambil surat. Mas minta suratnya 376. Saya masih sampai 16 Maret 22. Mas Wahyu minta surat 376. SIM saya masih apa di sini? Nih, 376. Ini suratnya. Ini untuk solar ada. Ini untuk STNK ada. Terima kasih. Waduh, hujan. Hujan. Terima kasih Pak Agus. Aku mau ngecek mobilnya dulu ya. Siap. Soalnya kan ini sudah lengkap. SOP-nya. Ini terus untuk ceklisannya ini ada luka baretnya apa enggak? Di sini semuanya Iya, sekitar. di sini lihat ini sudah ada. Oh, ini silangin ya berarti? Iya, lampunya juga aman ya. Ini aman. Oke, Cuma siap. dikit. Oke. Untuk spion aman. Oke. Biasa itu karena apa? Nabrak atau? Dia kadang kena ranting atau apa? Oh, Oke, siap. siap. Bismillah, kita izin masuk. Di lampu jauh, karena kita jalan sudah terang, kita matiin. Itu sudah tertutup. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau maju kita 2 kali. Enak juga ya Bu. Saya duduk di depan ini. Enak ya. Ini pertama kali seumur hidup nih. Di sini masih mau ke sana ya, Iya. muter ya. Putar Bu. Oke. Kita muter. Dari mana sih bisa belajar driver atau mengemudi Transjakarta ini gitu? Atau Nah. mobil besar ini? Oke. Kalau untuk belajar mengemudinya, Ya. saya awal dari kecil ya, memang dari SMP saya udah nyoba dulu bapak punya angkot yang waktu itu kan tempat duduknya begini ya, ada depan kayak Hercules gitu. Nah zaman itu saya nyoba SMP, terus pas nyoba ada pohon kelapa yang begini, set miring, saya mau miring ke situ, saya takut, dari situ udah saya berhenti. Sampai SMA pun ya cuman berani-berani tok, tapi nggak berani istilahnya, pokoknya saya harus bisa, sebelum saya maju saya harus bisa mundur dulu gitu loh. Percuma kan kalau kita cuma bisa maju, nanti kalau mau atret kita nggak bisa. Itu saya awalnya dari mobil kecil, cuman bisa-bisaan aja, otodidak. Nah pas saya jadi kasir di Lebak Bulus tahun 2006, saya memang sudah punya modal SIM B1, karena saya memang sudah niat ya, kapan hari saya harus bisa saya bawa armada yang lebih besar. Nah saya di Lebak Bulus ada dari Temer ya, kalau dulu untuk Damri Bandara, dia tidak bisa mundur, dia nggak bisa atret, jadinya Jeng apa, tolong dong mundurin. Nah bisa saya, nah kesempatan saya di situ, saya harus bisa gimana cara maju mundurnya bus. Bisa nggak? Bisa. Ya udah tolongin bantu. Siap, saya bantuin. Dari situlah saya bisa untuk latihan bawa bus. Kesannya saya merasa bangga. Wih, bener-bener nih saya di atas bis bener nih ya. Saya bawa kemudi yang segini gedenya gitu loh. Bener-bener ya Allah Gusti. Percaya nggak percaya itu pertama kali. Apa iya saya bisa bawa ini? Tapi kalau saya nggak bisa, kenapa saya diterima gitu loh? Bener, yakin deh ini. Benar-benar pertamanya sih memang nggak percaya Mas. Kalau saya bisa bawa yang harusnya seorang pria yang bawa, tapi saya sebagai seorang wanita, saya tidak mau kalah dengan seorang pria.
Saya harus bisa. Siap. Ria aja bisa, saya harus lebih bisa. Siap. Gitu. Ini sudah. Terima kasih. Siap. Kita cek mobil lagi. Kita pastikan mobil kita aman. Iki dulu. Enggak, kalau ini kan tadi sudah. Oke. Suka dukanya ceritakan dong, Bu. Kalau sukanya, lebih banyak sukanya saya. Siap. Apapun asal kita tekuni, kita niat, kita ikhlas kerja, insya Allah saya suka. Sampai ada, mungkin saya bisa ceritakan lagi, saya ulang lagi, saya bawa pertama di Transjakarta, bawanya single, itu cuma berapa bulan, habis itu 3 bulanan lah. Habis itu saya langsung pindah ke bis tingkat. Kalau pelanggan itu puas, saya lebih senang. Tapi Kak, saya sampaikan juga, Mas, Bu, Mbak, kalau emang nggak suka, kurang nyaman, tolong ya bilang ya, saya bilang gitu. Enggak Bu, enak Bu, saya aja sampai ketiduran lah. Naik wisata kok tidur, saya bilang gitu. Iya, soalnya juga nggak berasa. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Mungkin disitulah senangnya itu kalau bawa penumpang atau pelanggan itu nyaman, aman, selamat sampai tempat tujuan itu saya seneng banget. Dan alhamdulillah nggak ada istilahnya yang marah-marah atau gimana, nggak enak atau gimana, enggak. Alhamdulillah. Pernahkah Ibu kepikiran ingin keluar dari pekerjaan ini sebelumnya? Kalau untuk kepikiran aja nggak ada, Mas. Wis. Istilahnya nulis aja saya pengen keluar dari, nggak ada. Kalau memang dari kantor sudah mau ngeluarin saya atau habis waktu masa kerja saya, itu saya terima. Tapi kalau masih mau diperpanjang ya alhamdulillah malah. Dan saya tidak punya pikiran aku harus keluar, enggak Mas. Soalnya ibaratnya apa ya? Saya sudah istilahnya pindah kerjaan, saya kecelakaan, saya patah kaki. Berarti saya harus kembali ke Transjakarta. Sampai sekarang saya harus mensyukuri, menikmati. Istilah Allah itu ngasih rezeki benar-benar adil. Alhamdulillah saya walaupun patah ya ini kan rezeki juga. Rezeki karena saya juga bisa membawa yang coba mungkin Mas Sergio itu belum pernah bawa seperti ini, tapi saya bisa loh. Iya, alhamdulillahnya metik. Jadi kaki kiri walaupun patah saya nggak masalah Mas. Mungkin Mas Sergio bisa nggak bawa seperti ini? Loh, gede loh, tinggi loh. Iya. Untuk tetap menjadi pramudi, karena saya senang membawa istilahnya mengantar pelanggan dari tempat di mana dia naik sampai ke tempat dia tujuan aman, nyaman dan pelanggan itu puas. Itu saya memang ya tetap aja Mas, kembali lagi ke motivasi itu yang harus saya pegang karena dia motivasi saya satu-satunya. Oke. Saya nggak bisa lepas dari situ. Oke. Ini sangat menarik ya Bu, seorang Ibu Roro yang notabene adalah perempuan mendapat master driver. Alhamdulillah. Itu untuk master driver saya dulunya juga tidak tahu Mas kalau saya mau jadi master driver. Waktu itu saya masih bawa armada, terus saya ditelepon, Bu Roro tolong untuk kembali ke kantor, ada apa ya? Iya dipanggil ke kantor karena memang sebenarnya kita sudah ada nyerahin syarat semuanya. Untuk apa? Cuman untuk database aja katanya, update data. Oke. Nggak taunya kita dites itu waktu itu ada 14 orang, terus ngerucut jadi 10, ngerucut lagi jadi 4. Itu tes kita juga istilahnya apa ya, kita enjoy aja. Orang kita memang hidupnya pinginnya juga di Transjakarta, mau tes sampai kapanpun kita siap. Itu sampai setengah 11 malam, malah jam 11 malam itu kita dites dari Pak DO itu, waktu itu Pak Prasetyo Prabu. Enggak lah, kita mau makan apa sekarang? Makan apa aja yang enak, makan apa enaknya Sate? nih? Wis, mantap, tapi aku ya. Oh, kecil. Di mana kita di sana? Oke, ya. Bu Roro itu apa ya? Roro itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai rekan kerja, kadang dia sebagai tempat curhat saya deh. Kita masih di operator ya, kita di operator itu 2010 ya, 2010-an. 2010 sampai sekarang, 2021. 11 tahun ya, lama ya. Menurut pribadi saya, Bu Roro itu orangnya memang kelihatannya jujur dia agak jutek kelihatannya ya. Tapi kalau kita udah kenal dia baik, dia orangnya baik, dia orangnya welcome, dia suka mendengar apa keluhan kita, dia sering membantu. Dia orangnya sebetulnya humble.
saat punya waktu luang, biasa kegiatan apa dengan Bu Roro? Kita paling makan ya. Kita cari tempat, kita makan, sharing, ya ngobrol gitu, masalah kalau di luar jam kerja, makan, sharing masalah pribadi, masalah ya curhat-curhatan aja gitu. Masalah nggak di luar masalah pekerjaan. Hanya itu aja. Seperti tadi saya sampaikan, saya 3 bersaudara, cewek semua. Saya paling besar, adik saya nomor 2 yang di Semarang, yang bontot tinggal di Pejageran, Ngombol. Kemarin habis purna jadi kepala desa. Nah, di rumah kemarin masih ada ibu ya. Sebelum tahun 2021 Januari, kita masih ngumpul sama ibu. Nggak apa-apa Bu, keluarkan saja. Nangisnya nggak apa-apa. Jangan ditahan. Ntar kita kirim-kirim sama Ibu lagi. Walaupun saya di Jakarta Mas, tapi setiap hampir saya 1 minggu sekali saya mesti pulang. Apalagi dengar waktu itu ibu sakit. Setiap hari Jumat, kalau saya di Master Driver kan libur Sabtu Minggu, jadi saya mesti pulang hari Jumat. Saya ketemu ibu. Ibu kalau ditemuin juga seneng. Pernah juga dulu waktu ibu kecelakaan, ibu ketabrak sepeda motor, ibu naik motor karena mau ngirim orang yang nanam pepaya Kalina. Ibu diajar motor dari belakang sampai ibu koma 1 minggu, ininya ibu ancur sampai ke dalam gitu. Tapi alhamdulillah ibu walaupun koma, terus saya izin di Jogja itu di Sarjito, saya langsung pulang dari sini. Posisi ibu itu masih koma, tapi saya bilang ke suster, suster bolehkah saya lihat ibu, tengok ibu, karena saya baru datang dari Jakarta, saya bilang gitu. Oh iya, tapi jangan lama-lama ya. Ibu langsung bersuara, harus boleh kundur gitu. Itu saya langsung alhamdulillah ibu. Tapi begitu saya deketin lagi, ibu enggak ngomong lagi. Sampai lama itu ibu, akhirnya ibu sembuh. Benar-benar ibu itu kuat banget, ya Allah. Saya belum belajar banyak dari ibu. Istilahnya saya kan dari basicnya pertanian ya. Ibu juga tani, walaupun dulu istri kepala desa selama 17 tahun, tapi ibu tetap tani. Walaupun juga ibu rias, tapi tetap masih taninya paling pokok kalau di kampung. Saya benar-benar merasa kehilangan. Saya udah kehilangan bajeng satu-satunya. Saya kehilangan ibu kemarin Januari tanggal 28. Saya belum banyak kasih apa-apa ke ibu. Dan saya belum belajar banyak dari ibu. Saya merasa kehilangan banget, Mas. Sampai sekarang saya tinggal saya dan adik-adik. Tapi tetap aja masih kurang kalau nggak ada ibu. Makanya saya pesan sama Mas Sergio, sama semuanya, cintailah ibu kalian selagi ibu masih ada. Senengin apapun yang ibu minta, kalau bisa kasih. Ibu itu tidak akan minta uang, ibu minta doa, minta pulang deket, tengok orang tua, ibu udah seneng. Pernah saya kerja pertama di Transjakarta, gaji saya utuh saya kasihkan ke ibu. Ini bu, saya cuma ngambil untuk kos aja bu. Sama ibu diterima, alhamdulillah. Tapi ibu di situ cuma ngambil sedikit, semuanya dikembalikan lagi. Karena ibu nggak mau, saya udah buat kamu aja. Tapi bener, nggak ada ibu tuh kayaknya ada yang kurang. Aku belum bisa nyenengin. Aku juga belum bisa belajar banyak dari ibu, dari cara bertani, dari semuanya, bertingkah laku, tutur kata. Ibu benar-benar halus. Ibu wanita kuat, Mas, wanita hebat. Ibu sampai disengat lebah aja, sampai 50 sengatan. Alhamdulillah ibu masih sugeng. Alhamdulillah itu.
Giliran adik saya disengat satu kemarin, sini satu aja dia udah bengkak, udah sakit panas. Tapi kalau ibu benar-benar kuat. Dan yang kemarin ibu sampai nggak ada karena ibu jatuh di kamar mandi. Ibu kena stroke ringan. Tapi ya kita harus ikhlas. Itu jalan yang terbaik untuk ibu. Jangan sia-siakan ibu kita, Mas. Selagi kita masih bisa nyenengin ibu, senengin ibu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena ini pelajaran yang nggak bisa diambil dari bangku sekolah ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi itu segelumit tentang kenangan seorang ibu Raden Roro mengenang ibunda. Mumpung di hari ibu ini ya Bu. Banyak Mas kenangannya sama ibu. Alhamdulillah walaupun ibu kemarin sakit ya. Saya pulang, saya nyenengin ibu, pengen apa Bu? Ya udah ayo kita jalan, mau ke laut. Ayo Bu kita laut. Saya sampai ke laut di Gunung Kidul. Walaupun ibu nggak bisa jalan, kita bopong, ibu kita dudukin di bangku, kita basuh air laut. Udah ibu udah seneng di situ. Itu ya Allah, itu terakhirnya kenangan sama ibu itu. Ibu benar-benar wanita yang tangguh, benar-benar tangguh. Tangguh, sabar, apapun ibu ya Allah Gusti. Tempatkan di sisimu ya. Amin. Gusti kabul insyaallah. Ada nggak satu pesan dari ibunda, Ibu Raden Roro, yang sampai saat ini masih selalu ibu ingat? Yang keinginan ibu yang belum saya laksanakan dan saya belum bisa. Itu cuma satu sampai sekarang. Terus kapan? Pertanyaannya cuma itu aja. Terus kapan? Cuma itu aja. Mungkin Mas Gaya bisa jawab apa itu. Karena kan saya single parent. Saya sebelum Mbak Ajeng nggak ada, saya sudah pisah. Karena non sewu, saya dengan suami saya kan nonis ya. Oh iya. Dulunya kan ikut saya, akhirnya dia cenderung ikut ke ibunya. Ya udah monggo, silahkan, kita baik-baik karena kita beda keyakinan. Nah habis itu, tapi anak masih tetap diikut papahnya. Nah pas kecelakaan dia, biasanya juga telepon saya, tapi hari itu dia nggak telepon, cuman Ma Ajeng ikut Jakarta dong. Pak saya sakit itu, saya sakit terus diantar ke sini ya, ke Jakarta sama adik. Ya udah Mbak Ajeng nanti kalau tante udah lihat tempatnya Mama, nganter Mama karena Mama kan sendiri kasihan. Nanti Mbak Ajeng dijemput gitu. Udah sampai Ajeng nggak ada, ibu nanya ya itu. Terus kapan? Cuman itu aja pertanyaannya. Mati-matinya itu, kamu kalau memang kerja cintailah pekerjaanmu dengan benar. Jangan sombong, kamu harus apa ya istilahnya, kamu ikhlas nerima kerjaan apa yang kamu kerjakan saat ini. Jangan merasa bosan, itu aja. Ibu Roro sendiri kan pernah menjadi seorang ibu, sampai sekarang pun menjadi seorang ibu. Iya. Dan itu tidak pernah lepas, melekat selalu dalam apa namanya pangkat yang seorang laki-laki satu malam pun nggak bisa menjadi seorang ibu. Iya. Dengan beban kehidupannya, sekaligus kebahagiaan juga gitu. Boleh cerita sedikit tentang Mbak Ajeng? Sedikit aja. Mbak Ajeng tuh orangnya kalau sama saya sudah sama-sama gedenya dia SMA,
dari SMP pun kan lebih tinggian Ajeng ya, dia SMP aja sepatunya sudah sepatu ya, nomornya udah 42. Itu saking tingginya dia. Terus kalau ke tempat temen atau ketemu teman, saya kan pernah main ke Jogja ke tempat ponakan, ditanya sama temen ponakan saya, yang itu siapa? Ini teman saya. Weh, kok temen sih? Mamahnya kok. Ya enggak lah, kan temen. Lah kenapa? Iya kan di mana-mana mesti ada mama, kan enak kalau temen. Kalau ini enggak enak, katanya gitu. Terus dia itu paling enggak suka kalau saya tidur itu saya pakai kacamata. Saya tidur pakai kacamata enggak begini mesti kebiasaan. Padahal saya tahu, saya dengar kebiasaan mesti tidur pakai kacamata. Dia yang lepas. Itu. Terus itu kata ibu juga kemarin waktu dulu ya, waktu Mbak Ajeng sebelum meninggal, dia pulang ke Purworejo, selalu ngerapin tempat make up kamar saya. Mama kebiasaan ibu apa-apa diacak-acak, nggak rapih katanya gitu. Dirapihin sama dia, terus pokoknya dibersihin sama seperti eyangnya. Eyangnya juga waktu mau meninggal itu make up ibu dibersihin, burung-burung dikasih makan semuanya. Pokoknya semuanya bersih. Ajeng juga sama seperti itu. Yang Ti? Kenapa? Yang Putri atau? Yang Kakung. Yang Kakung. Iya, kalau sama yang Putri manggilnya ibu. Sama ibu itu ibu bener-bener ya Allah, karena mungkin cucu gimana ya, cewek paling gede ya. Bu, aku pesen jagung bu. Jagung apa? Jagung manis. Salah kecil kalau jagung manis, mau tanam berapa? Nanti ibu tanemin. Emang ibu bisa nanam jagung? Digituin. Alhamdulillah, namanya di kampung ya, itu di sawah tanemin jagung manis. Pas Ajeng pulang hari Sabtu, udah direbusin jagung, senang banget di situ. Dia apa yang dia minta, ibu bisa, itu dia senang. Pokoknya menjelang dia nggak ada lagi itu dia apa ya, ngalah. Biasanya kan kemana nggak boleh, mesti bantah, mesti ngamuk gitu loh, marah dia kalau keinginan dia nggak dipenuhin. Tapi itu nggak, nurut aja, ya sudah gitu. Nah itu pas kecelakaannya dia kan berangkat sekolah boncengin temennya, karena selalu dia itu selalu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pernah di SD juga itu dia mau jajan, waktu itu saya kasih 500, itu kan sudah banyak ya untuk anak SD kelas 1 itu, untuk beli sate, lontong sate itu kan dapat. Akhirnya ada mbah-mbah, Cuk, mbah dari pagi belum makan, akhirnya dikasih sama dia. Dia lebih baik nggak jajan. Terus pas saya jemput, loh, kok kamu nggak jajan, kenapa? Tadi ada mbah-mbah minta duit belum maem, ya tak kasih gitu. Ya Allah aja. Sampai mau berangkat sekolah aja boncengin temennya, tapi alhamdulillah tuh temennya selamat, tapi Ajengnya nggak selamat. Mbak Ajeng tuh usianya berapa Bu? Kalau ada sampai sekarang lahirnya tahun 90. 90. Berarti 31 ya. Kalau ada 31, tapi pas nggak ada SMA kelas 2. Menjelang 17 tahun. Tapi kemarin alhamdulillah mas, saya sampai sekarang yang bikin aku nggak bisa lepas. Dia udah 3 tahun di makam, di Gombong, di tanah Lempung, kan harusnya dia udah kain kafan kan juga udah rusak harusnya ya. Itu subhanallah ya Allah. Itu jenazah yang udah mau dipindah makam, karena inget mah Ajeng nggak betah di Gombong, Ajeng pengen ke Purworejo gitu. Jadi saya masih terngiang sampai walaupun dia nggak ada. Akhirnya 3 tahun saya pindah. Benar-benar mas, itu subhanallah. Kita dari Purworejo udah nyiapin peti, udah dihias 1 meter. Ternyata nyampe Gombong tuh masih utuh mas. Nyampe utuh, terus kain kafannya itu nggak rusak. Diangkat begini aja dia bisa kuat kan kafannya. Itu aku yang benar-benar udah ikhlas, benar-benar ikhlas, walaupun kemarin sudah ikhlas. Begitu udah lihat seperti itu, Ajeng memang benar-benar anak baik. Dari itu aja ya, 3 tahun dia masih utuh, kain kafannya masih utuh.
Terus apa, harusnya kan tulang-tulangnya, tengkoraknya juga udah misah-misah, itu enggak, itu masih utuh, semuanya utuh. Itu yang aku sampai sekarang juga bener-bener dia anak baik. Subhanallah, ya Allah. Dia udah betah di sana, Mas. Kalau nggak betah dia mesti balik ke sini. Saya harus muatin seperti itu, dia betah di sana. Lebih enakan di sana. Karena memang aslinya di sana, Bu. Iya, memang aslinya dari sana juga. Akan kembali ke sana. Yang benar-benar bikin aku ikhlas, ya itulah. Saya udah ikhlas, Mas. Sebenarnya saya juga nggak mau nangis. Saya capek mau nangis. Kasihan. Tapi nggak bisa. Pesan Ibu untuk para ibu yang saat ini, terutama para ibu yang sedang berjuang untuk kehidupan dan keluarganya, pesan Ibu itu seperti apa sih? Ya, kalau untuk pesan saya ya, pesan saya pribadi untuk semua wanita yang sudah menjadi ibu maupun yang belum menjadi ibu, ya kita memang apa ya, sesuai kodrat kita memang, walaupun kita kerja sudah istilahnya gaji gede, kita pangkat ada, tempat kerja enak, dan suami kita atau pasangan kita itu masih di bawah kita nggak boleh sombong. Kita tetap di bawah laki-laki, kita tetap di bawah seorang pria. Kita nggak boleh sombong, ini loh aku, gajiku gede, saya sudah tempatnya mapan, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap menerima kodrat kita sebagai seorang wanita, walaupun kerja kita itu melebihi seorang pria. Memang saya pesan juga, jangan kalah kerja kita sama seorang pria. Itulah. Kenapa menangis? Bu, ada pepatah, Bu, yang menurutku ini sangat menampar seluruh kaum insan ya. Artinya lintas dari kelamin, dari laki-laki maupun perempuan. Quote-nya begini, jika kamu tidak mampu menempatkan dirimu di tempat yang terbaik, Tuhan pasti akan menempatkanmu di tempat yang paling baik menurut Tuhan. Dengan syarat, tempatkan ibumu di tempat yang terbaik. Itu memang harus seperti itu. Kita harus bagaimanapun kita, ibu kita, seorang wanita, tadi seperti saya sampaikan, ibu kita memang harus nomor satu. Karena pengorbanan ibu itu istilahnya, ibarat wong Jawa, ngelairke anak itu toh pati. Korban nyawa. Dia nggak mikir kita hamilnya aja 9 bulan lebih ya. Ada di perut kita kemana-mana, berat kayak gitu. Belum lahirinya, istilahnya kita mau mati mau urip kita nggak tahu. Masa iya sih kita nggak bisa menempatkan ibu kita di tempat yang tertinggi. Maka dari itu pesan saya juga, tempatkanlah ibu, senengkanlah ibu selagi kita masih bisa dan punya ibu, atau punya ibu yang benar-benar apa ya, segala-galanya lah pokoknya. Jangan sia-siakan ibu kita. Baik. Ada pesan tersendiri dan kesan tersendiri untuk Ibu Roro selaku di hari ibu ini gitu. Mungkin untuk pribadi saya hanya berpesan buat Roro, tetaplah menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang yang siap menolong kapan aja, tetap menjadi orang yang welcome terhadap siapa aja. Itu aja, harus tetap baik, mempertahankan apa yang dia punya selama ini. Gitu. Terakhir, Bu, terakhir. Oke? Kalau misalkan Ibu dikasih kesempatan membicarakan, meluapkan isi hati Ibu terhadap pandangan Ibu terhadap Ibu Roro, Iya. tanpa Ibu Roro tahu, kira-kira mau ngasih apa gitu? Tanpa sepengetahuan beliau Iya. ya. Tanpa sepengetahuan beliau, saya pingin dia tuh harus
dia kan maaf ya, dia kelihatannya agak-agak jutek gitu ya. Maunya saya tuh berusaha untuk lebih ramah lagi, berusaha untuk lebih welcome dengan siapa-siapa lagi. Hanya itu aja, jadi perbanyak senyum lah. Oke, bila mana ada ibunda Ibu Roro saat ini di depan Ibu Roro, apa yang ingin Ibu lakukan dan Ibu ucapkan? Saya akan peluk erat-erat dan saya akan mengucapkan terima kasih. Aku sudah dilahirkan di dunia dengan didikan ibu, saya bisa seperti sekarang ini. Tanpa seorang ibu saya tidak akan bisa seperti ini. Saya tidak akan bisa mengenal dan saya tidak akan bisa, istilahnya saya kerja di Transjakarta tanpa restu dari seorang ibu. Walaupun sekarang ibu istilahnya sudah dimakan, sudah dikubur, tetap aja kita nggak boleh menyanyiakan, ibu udah meninggal, nggak boleh. Tetap kita harus, apalagi sekarang yang masih punya ibu, punya seorang ibu, tolonglah tempatkan setinggi mungkin ibu di atas yang lainnya. Kalau makna keluarga dalam diri saya, keluarga itu benar-benar harta yang paling berharga dalam hidup saya. Tiada lain, tiada bukan, keluarga itu nomor satu buat saya. Karena motivasi kita hidup, kita kerja adalah dari keluarga. Seperti ini, inilah motivasi saya. Ini Mbak Ajeng, harta saya satu-satunya, tapi dia udah nggak ada. Bukannya mama melupakanmu ya sayangnya, tapi mama benar-benar kangen. Kamu adalah harta mama, harta yang benar-benar mulia. Mama kerja itu demi kamu sayang, ya. Ini harta saya. Saya tanpa keluarga itu bukan apa-apa. Apalagi saya sekarang udah nggak ada ibu. Ibu meninggal kemarin tanggal 28 Januari. Saya udah kayak kehilangan pegangan. Saya belum bisa bahagiakan sebahagia ibu. Walaupun ibu sudah merasa udah cukup, ibu udah bahagia. Tapi aku juga bahagianya waktu ibu sakit, saya sudah setiap minggu saya pulang, setiap Jumat sore saya pulang ke Purworejo, balik lagi saya minggu sore sampai sini Senin saya langsung kerja. Sekarang udah nggak ada ibu, nggak ada Ajeng, cuma adik-adik. Adik-adik sampai protes sama ponakan juga, kok Bunda sekarang jadi nggak pulang, nggak ada ibu. Kayak tadi saya video kok enggak, besok Jumat insya Allah Bude pulang. Kayaknya ada yang ada yang hilang, udah nggak ada penyemangat. Untung alhamdulillah ponakan-ponakan adik itu pada sayang, mereka tetap dukung walaupun nggak ada ibu. Bude pulang ya, insya Allah Bude pulang. Saya mah udah lama jadinya nggak pulang-pulang, sekali aja pulang. Ini ibu saya, ibu masih cantik. Waktu itu nih yang pakai baju kuning, yang deket, yang cowok-cowok itu ibu saya. Itu adik-adik saya sama ponakan. Waktu acara sunatan, kita semuanya 3 Mbak. Saya juga punya anak Ajeng, satu-satunya cewek juga. Dan cucunya ibu sekarang yang ada cewek juga cuma 1 yang di Semarang, yang lainnya cowok semua. Makanya dulu Ajeng juga paling disayang ya Mbak Ajeng. Mama ikhlas kok Mbak, walaupun Mbak Ajeng nggak ada, Mama ikhlas. Mbak Ajeng udah tenang di sana ya. Dari makam yang sudah 3 tahun aja masih utuh, Mama udah alhamdulillah, subhanallah Mbak. Mbak Ajeng yang seneng ya di sana ya, yang betah, yang kerasan surga tempatmu Mbak ya. Udah ketemu ibu, ketemu bapak di sana. Saya kalau pulang selalu nyempetin. Kalau
dapat libur sehari aja saya mesti pagi nyampe ke makam, sore saya balik lagi, hanya cuma untuk ke makam. Walaupun kita doa dari sini bisa, tapi kalau nggak lihat makamnya nggak bisa. Wah, jangan tersenyumlah ya Mbak ya, senyumnya kan.